Oke, selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Apa kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sehat-sehat ya, baik ya. Kurang sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, salah satu pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ayo, Selin. Baik semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan sertai kami dari awal hingga boleh berakhir dan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Selin. Oke, dan untuk absensinya nanti diisi ya di link yang sudah Bapak bagikan ya. Materi hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita belajar tentang jaringan kabel dan nirkabel ya. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menjelaskan pengertian jaringan kabel dan nirkabel, kemudian bagaimana mengkoneksikannya dan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi data ya. Masih ingat tentang komunikasi data ya? Masih. Oke, dan kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya. Di sini Pak ada video ya. Ini jaringan kabel adalah jaringan transmisinya menggunakan kabel. Jadi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, kita bisa menggunakan kabel ya. Ini disebut dengan jaringan berkabel atau ya jaringan kabel. Ini kelebihannya seperti ini. Kemudian ini adalah jaringan nirkabel seperti ini ya. Jaringan nirkabel itu sendiri jaringan tanpa menggunakan kabel. Pengguna bisa dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat lainnya, seperti menggunakan handphone juga bisa ya. Kemudian kekurangannya seperti ini, instalasinya cukup mahal ya, peralatannya masih tinggi harganya. Nah ini jaringan kabel ya, jaringan kabel dan nirkabel. Contoh jaringan kabel sendiri adalah LAN, MAN, WAN. Kemudian untuk komponen jaringan kabel ada kabel UTP atau kabel jaringan ya. Ada konektor, RJ45, LAN tester. Oke, kemudian ini kelebihan jaringan kabel. Jaringannya cepat dan stabil ya. Dari video yang tadi kalian sudah nonton tadi tentang jaringan nirkabel dan jaringan kabel ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, sekarang Pak mau tanya ya. Kira-kira jaringan kabel itu seperti apa jaringan kabel? Jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Oke. Terima kasih ya. Jadi jaringan yang menggunakan kabel ya untuk transmisi datanya. Kalau jaringan nirkabel apa? Menjadikan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal elektromagnetik atau radio. Oke, jadi tidak menggunakan kabel ya. Jadi bedanya di situ ya. Langkah selanjutnya Pak sudah bagikan soal untuk diskusi di classroom ya. Tadi Pak juga sudah bagikan di Nah sekarang Pak sudah gabungkan beberapa, nanti Pak akan minta kesediaan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen atau alat-alat untuk membangun sebuah jaringan kabel. 1. NIC atau Network Interface Card. Network Interface Card
atau yang biasa disebut LAN card. Ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer yang ke sebuah jaringan komputer. 2. Kabel jaringan. 3. Hub. 4. Switch. 5. Repeater. 6. Router. 7. Modem. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah komponen-komponen atau alat untuk membangun sebuah jaringan kabel ya. Jadi ada NIC, itu network interface, itu kartunya. Kemudian ada kabel jaringan, kemudian ada hub ya. Lalu ada switch, repeater, router, dan modem. Bagaimana cara menghubungkan perangkat kita ke jaringan nirkabel seperti WiFi? Jawaban, geser layar dari atas ke bawah, sentuh lama WiFi, aktifkan gunakan WiFi. Untuk jaringan yang terdaftar, jaringan yang memerlukan sandi memiliki kunci. Oke ya. Jadi ini kalian sudah pernah lakukan juga ya, menghubungkan Sudah, Pak. HP ke WiFi. Jadi gampang ya. Kelemahan jaringan kelemahan jaringan nirkabel. 1. Transmit data 1-2 Mbps, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. 2. Alatnya cukup mahal. 3. Propagasi radio atau interferensi gelombang, yaitu perpaduan dua gelombang yang mengacaukan jaringan wireless. 4. Kapasitas jaringan terbatas. 5. Keamanan data kurang terjamin. 6. Intermittence, sinyal putus-putus. Oke ya, jadi itu adalah kekurangan jaringan kabel ya. Laki-laki. Yang pertama akses point. Ya. Yang kedua power over internet atau POA. Yang ketiga box access point. Yang keempat penangkal petir. Yang kelima wireless adapter. Sudah ya, jadi ada access point, antena omni, terus ada kabel pigtail atau kabel jumper ya. Ada power over ethernet, kabel UTP atau STP ya, penangkal petir dan tower. Tadi yang disebutkan Theo juga sudah betul ya. Oke, sekarang sudah kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kesimpulan ya. Jadi terima kasih sudah kalian sudah mengerjakan soal-soal yang sudah Pak bagikan. Dan untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Jaringan nirkabel dan jaringan Kabel ya. Oke. Jadi jaringan nirkabel dan Ethernet. Ya. Jaringan contoh jaringan kabel itu apa? Contohnya salah satu saja ya. LAN, WAN, MAN, PAN. Oke. Contoh jaringan nirkabel apa? WiFi. Oke. hotspot, Pak. Hotspot. Oke. Contoh jaringan nirkabel Bluetooth dan WiFi. Bluetooth, Oke. Pak. Share it. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya, sudah paham semua ya. Sudah, Pak. Oke, dan Sudah, Pak. oke, sudah hebat-hebat semua nih. Oke, sekarang untuk tugas buat kalian, jadi yang belum mengerjakan kuisnya, gabungkan ya. Di situ ada absen juga, ada soal-soal di sana ya. Silakan dikerjakan ya. Bisa? Bisa. Supaya Pak bisa ambil nilai ya. Oke, yang terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita akan tutup dengan doa. Pak minta kesediaan siapa ya? Tio, Pak. Sela. Oh, sudah. Pak. Sela. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi kegiatan kita sampai di sini. Sama-sama. Pak ucapan terima Siapa? kasih banyak.